Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita berada di luar nih, nggak di dalam ruangan. Kita berada di rooftopnya Koran Mimbar Umum. Dan kali ini lagi kita akan menyapa kembali Bang Jafar Siddiq. Halo Mel. Halo Abang. Kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah baik Amel. Masih seperti yang dulu. Kita kali ini bahas lagi ya Bang tentang Koran Mimbar Umum. Jadi Koran Mimbar Umum dalam sepekan ini membahas berita-berita apa aja. Tapi sebelum kita bahas itu Bang, aku pengen tahu nih Bang tentang kasusnya polisi tembak polisi itu. Itu tetap kita muat Bang? Baik, terima kasih Amel. Untuk sepekan ini memang masih hangat isu soal pembunuhan Brigadir J. Nah, Selasa kemarin tanggal 9 Agustus, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan bahwasanya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. FS ya Bang ya? FS. Dia dijerat pasal 340, Junto 55 dan 56 KUHP. Apa itu Bang? Itu pembunuhan berencana. Oh, pembunuhan berencana. Jadi Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka, termasuk mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Nah, itu kita masukin di berita utama pastinya kan Bang? Iya, kita tetapkan di hari Rabu kemarin. Karena kan hari Selasa konferensi persnya. Nah, ini juga sebagai bentuk kinerja Polri yang bisa kita apresiasi. Bahwasanya ucapan dari Bapak Kapolri untuk membuka kasus ini terang benderang sudah sedikit demi sedikit terrealisasi. Iya, itu kalau kita ini ya Bang, kita bicarain soal ini ya Verdi Sambo ini ya Bang. Kalau aku lihat jadi kayak beredar itu isunya itu kayak sinetron jadinya. Jadi masyarakat sangat menantikannya karena mulai dari awalnya nggak seperti itu kan sebenarnya gitu, sampai sekarang jadi seperti ini. Ini gimana ini kita lihat ini dengan keamanan Indonesia ya Bang ya? Memang dari awal Bapak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga sudah memaparkan bahwasanya telah terjadi rekayasa kronologis dari awalnya kan Kapolres Jakarta Selatan dan sekarang sudah dimutasi dan dia juga ditetapkan tersangka ya Bang? Bukan, dia dikenakan sanksi etik karena telah dinilai telah merusak TKP dan juga telah ikut membuat skenario awal pembunuhan ini. Nah awalnya kan ada dugaan pelecehan seksual lah, apalah, asumsi yang beredar macam-macam. Jadi kemarin Bapak Kapolri juga sudah menjelaskan kalau perihal pelecehan seksual itu tidak ada. Yang ada itu, dan yang katanya tembak-menembak itu juga tidak ada. Yang ada itu penembakan terhadap korban almarhum Brigadir J atau Brigadir Joshua. Nah, tapi kan Bang kalau soal pelecehan seksual itu belum ada ya istri dari Verdi Sambo itu ngomong soal dia dilecehkan itu. Itu juga kita sangat sayangkan sih sebenarnya. Tetapi Ibu Putri Chandrawati ini kan sempat menyambangi Makobrimob. Minta ini ya Bang perlindungan. Untuk melihat Irjen Verdi Sambo. Nah di situ sempat dia mengucapkan sepatah dua kata yang belum terang lah apakah benar ada pelecehan yang dimaksud di awal. Nah, memang kita berharap Ibu Putri juga bisa buka suara terkait peristiwa yang menyeret 3 jenderal dan berbagai perwira menengah, perwira pertama juga ikut terlibat. Kan karena gitu. Institusinya ya Bang Polri yang institusinya yang kasus ini kan juga tanda kutip merusak citra Polri. Nah, dengan ketegasan Bapak Kapolri mengungkap kasus ini jadi terang benderang, artinya bisa memperbaikilah
meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita berharap motif dari pembunuhan ini juga bisa diungkap. Tapi kan kemarin Irjen Andirian, Kadif Humas dari Mabes Polri mengungkapkan bahwasanya motif akan terbongkar di pengadilan. Dia belum bisa. Nah, kalau kita kutip dari bahasa Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, dia juga kan ada mengatakan ini bahwasanya kasus ini tidak boleh didengar oleh anak-anak dewasa. Nah, ya kita harapkan Polri cepat menyelesaikannya cepat Bang ya. Jadi Dan ini asumsi liar bisa di ini. Iya, dan ini jangan jadi sinetron yang bersambung kayak Cinta Fitri ya Bang ya. Iya, Jangan betul, sampai betul. bersambung. Jadi selesai persoalan ini karena kuncinya kayaknya cuma satu ya dari istrinya ya, Putri Chandra ya. Nah, kita kan juga minta juga kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri untuk, karena ini kan pasalnya yang dikenakan 340 junto 55 dan 56, artinya dilakukan bersama-sama. Nah, kalau memang ada aktor intelektual di baliknya, kita berharap Bapak Irjen Verdi Sambo ini juga bercerita. Nyanyi lah ya. Jangan ditanggung sendiri kan gitu. Kalau misalnya ada siapa sih aktor di belakang ini, atau memang dia otak pelaku. Harapan kita ya masyarakat ya Bang, apalagi karena kalau dilihat itu institusi Polri sendiri bakal rusak dan kepercayaan masyarakat juga kurang sekarang sudah anjlok ya, udah berkurang gitu. Nah, kemarin kita juga dengar dari pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, dia dengan gamblang mengungkapkan bahwasanya motif dari pembunuhan ini terkait bisnis haram dari Irjen Verdi Sambo. Nah, untuk itu kita minta kepada pihak penyidik khususnya agar berusaha menelusuri dugaan-dugaan ini, sehingga tidak terjadi bumerang bagi institusi. Ya. Ini benar-benar harus mengangkat lagi marwah dari kepolisian ya Bang ya, kasus ini. Oke. Bang, selain daripada berita Verdi Sambo yang berita nasional, kalau untuk berita lokal kita muat apa itu Bang? Untuk yang lokal ini juga ada yang menarik. Di awal pekan ini beberapa pihak coba menyuarakan kritikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, perihal belum juga dilantiknya Sekda terpilih Bapak Arief Sudarto Trinugroho. Oh, yang kemarin ya Bang ya, belum sempat belum, itu sepertinya udah 2 bulan yang lalu atau apa ya? Padahal sudah hampir, untuk prosesnya saja, ini kan sudah dari awal tahun, dari bulan Januari. Nah, kita coba minta pendapat dari pengamat pemerintahan, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Arifin Saleh Siregar. Dia mengatakan bahwasanya dengan diulur-ulurnya pelantikan dapat merusak image Pemprov sendiri kan gitu. Sebab kita tahu Sekretaris Pemprov Sekda ini posisinya kan cukup vital. Iya. Dia merupakan pemimpin tertinggi di ASN untuk Sumatera Utara. Nah, jadi harus secepatnya. Nah, apalagi ya Bang, sekarang ini kasus-kasus ya Bang, jika tidak ada pemimpin kayak ayam ASN itu bisa kayak ayam kehilangan induknya. Benar, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada kayaknya sekarang di Pemprov sudah mulai mereda untuk kasus-kasus ya Bang ya, untuk mudah-mudahan lah ya dengan pelantikan itu. Betul. Apalagi sekarang kan Bapak Edi getol nih untuk proyek 2,7 triliun. Nah, dengan ketiadaan Sekda definitif, ini kan bakal
bakal mengundang asumsi-asumsi di masyarakat bahwasanya dapat merusak citra lah dari Pemkot. Kenapa? Kan banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa begitu lama dilantik? Jangan sampai ini jadi jalur diarah-arahkan ke politik ya Bang ya, apalagi pemilihan bakal sebentar lagi, tinggal hitungan bulan lagi ya Bang ya. Nah, bahkan Wakil Ketua dari PSI Sumut, Partai Solidaritas Indonesia, Sumatera Utara, Bapak Muhri Fauzi Hafiz, memberikan contoh kepada member umum, di Langkat sendiri, itu hanya 3 bulan, Bupati sudah langsung melantik sekdanya definitif. Kan ini bisa jadi pembelajaran sih kan sebenarnya bagi Bapak Gubernur, mengapa begitu lama. Nah, kemarin, wartawan kita sudah konfirmasi tentang lamanya pelantikan sekda ini. Nah, jadi Pak Edi sendiri sudah mengatakan ada proses yang perlu dilengkapi. Ada lagi proses atau berkas ya Bang? Proses ya? Itu bahasanya ada proses lagi yang perlu dilengkapi. Jadi prosesnya yang perlu dilengkapi, jadi sampai sekarang belum siap ya Bang ya. Oke Bang, selain daripada soal itu ada lagi yang yang teranyar ini kan demo besar-besaran dari aliansi sejuta buruh yang terjadi kemarin di seluruh Indonesia, kan gitu. Ratusan ribu bahkan sampai jutaan buruh turun ke jalan. Dari Jabodetabek sendiri mereka mengarah ke gedung DPR RI, DPR MPR untuk menyuarakan meminta agar DPR RI segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka nilai itu telah mendiskreditkan para buruh, kan seperti itu. Demo ini juga mengikut sertakan beberapa mahasiswa yang juga menolak ada RKUHP, rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai dapat mengecilkan demokrasi. Itu kan di nasional ya Bang ya, gembung-gembung nasional itu biasa pasti masuk ke Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara kita ada dengar-dengar nggak Bang, kira-kira bakal ada aksi serupa di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara juga di hari yang sama, para buruh, ada ratusan buruh, nggak sampai ribuan sih memang, tapi ratusan buruh itu kan demo ke DPRD Sumut dan DPRD Medan, bahkan ke Pemko Medan. Permintaannya sama, agar DPRD Sumut menyurati Presiden RI dan DPR MPR untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, karena mereka nilai Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memihak buruh. Jadi ada beberapa dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang memang dinilai oleh buruh sangat merugikan ya, cukup merugikan, apalagi di masa seperti saat ini ya. Karena kalau dipikir lantaran itu kita ada apa ya Bang ya, harus magang-magang dulu ya. Dengan pemberlakuan outsourcing kan gitu ya, kan. Jadi hak-hak buruh itu terabaikan. Ada cukup banyak ya, banyak yang terabaikan, walaupun ada yang ditambah gitu, tapi cukup banyak yang terabaikan ya Bang ya. Jadi itu tetap menjadi fokus utama kita ya, makanya kita muat di halaman 1 ya Bang ya. Kita juga dari Mimbar Umum sebagai media yang berpihak kepada masyarakat ya, berpihak kepada. Tentu kita mendorong bahwasanya untuk pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, kan gitu. Bang, aku boleh pinjam korannya Bang, yang edisi kapan Abang mau kasih sama aku? Oke. Ini koran Mimbar Umum edisi Senin 8 Agustus ini terkait tentang gubernur yang tidak kunjung melantik sekdanya ya. Ini
Ini juga kita muat tentang Ferdy Sambo tetap ada ya di sini ya Bang ya? Iya, ini semua ada sehingga HL-nya Ferdy Sambo. malah yang hari Rabu juga ini HL-nya Ferdy Sambo, Irjen Sambo diancam hukuman mati dan sepertinya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Bang ya? Sudah ditetapkan. Oke, yang itu terakhir Bang, biar kita lihat ini dengan tampilan yang unik juga nih, tetap dengan selalu ada kita hitam ya seminggu sekali ya Bang ya? Background hitam. Background hitam. Memang background perlawanan. harus kreatif ini Bang. Ini tentang ribuan buruh demo di gedung DPR MPR yang juga ada di Kota Medan. Oke pemirsa, ini koran Mimbar Umum, kembali lagi nih aku promosiin. Jadi koran Mimbar Umum ini bisa didapat di konter-konter koran yang ada di Kota Medan dan di kota-kota lain di Sumatera Utara pasti ada tuh di beberapa agen. Dan harganya berapa Bang kembali Bang? Harganya 3.500 per eksemplar. Jadi kalau pengen tahu nih berita-beritanya kayaknya udah makin menarik nih sekarang ini. Bakal bacalah koran Mimbar Umum. Jadi nih, minggu depan bakal ada tuh berita-berita tentang 17-an ya Bang ya? Insya Allah. Insya Allah. Ini aku udah pakai baju jilbab merah ini. Berani. Terima kasih Abang. Terima kasih. Oke, makasih Abang Jafar atas bincang-bincang kita. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Jafar di Mimbar Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.